Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa kembali beribadah. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih dalam ibadah online, tapi saya yakin dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama saudara. Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita akan memulai ibadah, mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa supaya Tuhan ada bersama dengan kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan hati kami supaya setiap ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini melayani Tuhan. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap pelayanan kami boleh memberkati. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita ibadah yang terakhir di tahun 2020. Di penghujung tahun ini, mari saudara, kita akan melihat kembali apa yang Tuhan lakukan terhadap kehidupan kita. Tuhan baik, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati. Kadangkala kita yang tidak merasa bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bila saat ini mari kita akan memuji Tuhan. Kita membawa hati kita supaya pujian kita boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Rancangan indah
kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Sepanjang tahun ini kita boleh merasakan kasih Allah sempurna. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Kau terbaik bagi kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rencanamu indah bagi kita. Apapun yang terjadi, mari kita bersyukur, kita berharap kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan indah bagi kita. Haleluya. Hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Hanya Yesus yang terbaik bagi kita. Rancangan-Mu sangat indah bagi kita. Apapun yang terjadi dalam tahun 2021, kita tidak tahu. Tetapi kita yakin bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu, kita bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang besar, yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Pujian katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari kepada tujuanku. Oleh sebab itu kita saat ini akan meninggalkan tahun 2020. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu saudara, kita tetap di dalam Tuhan. Dan kita akan menyerahkan setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menyertai dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang besar. Kau yang
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar pujian yang sudah kami persembahkan boleh berkenan kepada Engkau. Dan pujian ini boleh meneguhkan hati kami Bapa. Kami tidak takut Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berjanji dan sanggup menggenapi. Kami tidak sendiri Tuhan. Kami selalu ada bersama Engkau. Bahkan katakan janji-Mu selalu digenapi. Kami berkemenangan untuk menghadapi segala sesuatu. Oleh sebab itu kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, supaya kami tetap iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima taburan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Bapa, supaya setiap firman Tuhan yang diberitakan boleh menemelah setiap kehidupan kami, boleh meneguhkan iman kami, boleh menguatkan kami, bahkan menjawab setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, melengkapi kami supaya dalam masa yang akan datang, tahun 2021 kami menjadi orang yang berkemenangan. Haleluya. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya setiap firman Tuhan yang diberitakan boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hati kita dan boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan ibadah akhirnya hanya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari yang penuh bahagia, karena hari ini kita sudah bisa melewati sepanjang tahun 2020 dan hari ini adalah hari yang terakhir. Tentunya selama ini di dalam tahun 2020 ini kita bisa menikmati penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus menghadapi satu situasi kondisi yang membuat kita terperangah. Tetapi satu perkara, bahwa Tuhan terus mengawal kita sepanjang tahun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi dan hanya beberapa jam kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Firman Tuhan
di dalam bagian terakhir di tahun 2020 ini dengan tegas membuka dalam hidup kita untuk kita memperhatikan sepanjang tahun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan sebentar kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru, tahun 2021. Tetapi satu perkara yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun pada tahun 2020 ini banyak hal yang sedang kita hadapi. Jatuh bangun, kondisi yang tidak menentu. Tapi marilah hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita, melangkahlah dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana pandangan kita terhadap tahun 2020 yang sebentar berlalu, yang sebentar akan berakhir? Masih ingatkah ketika kita akan mengakhiri tahun 2019, tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2020, segudang harapan dan cita-cita yang dipersiapkan dan yang akan kita raih di tahun 2020. Kenangan-kenangan apa yang sudah kita raih dan kita temukan di tahun 2020 ini, ternyata, sekali lagi, ternyata apa yang kita temukan, pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita raih, Bapak Ibu, ternyata terbalik. Apa yang sudah kita rencanakan, segudang harapan dan cita-cita kita, semuanya terbalik karena situasi kondisi, yaitu pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Maka segudang harapan, segudang cita-cita kita semuanya terbalik, mengalami kesulitan, bahkan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu memang realita. Dan bahkan sampai hari ini, detik hari ini, apa yang terjadi, apa yang kita alami. Mungkin kita mengatakan tahun ini adalah tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan pergumulan, di mana kondisi yang tidak kunjung baik. Ada banyak bencana, bahkan pandemi yang tidak kunjung-kunjungnya selesai, tidak kunjung-kunjungnya sirna. Dan kalau kita perhatikan, menakutkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, walaupun di dalam kondisi yang seperti itu, masihkah kita merasakan indahnya penyertaan Tuhan? Masihkah kita melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekalipun kita jatuh bangun, segudang harapan itu sirna,
Banyak hal yang tidak bisa kita capai dengan maksimal. Tapi yang menjadi pertanyaan, masihkah kita merasakan indahnya penyertaan Tuhan? Atau sebaliknya? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi-kondisi yang seperti itu di tahun 2020 ini, masihkah kita menyaksikan, masihkah kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita? Bukankah sampai hari ini kita masih ada, masih diberi kesempatan, masih kita boleh menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi-kondisi di tahun 2020 ini, masihkah kita optimis? Masihkah kita punya harapan? Atau sebaliknya kita pesimis, merasa khawatir, dan jangan-jangan tahun yang akan datang, tahun baru ini, sebentar kita akan memasuki tahun 2021 ini, kita mengatakan jangan-jangan keadaan semakin buruk. Dan itu realitas yang sedang kita pikirkan, yang ada di depan kita. Nah, bagaimana kita menyikapi? Apakah kita tetap optimis? Kita punya semangat? Atau sebaliknya, kita putus asa, putus harap? Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau melangkah dengan iman. Sekalipun kita tidak tahu ke depan semakin baik atau semakin buruk, atau semakin hari semakin tidak ada harapan, semakin gelap dunia ini, tetapi marilah kita akan melangkah dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hal ini sama seperti yang dialami oleh umat Allah pada zaman kepemimpinan Musa. Ya, yang tinggal selangkah untuk memasuki yang namanya tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian itu adalah tanah yang kaya, tanah yang subur. Allah sudah melepaskan umatnya dari negeri perbudakan, dari negeri penjajahan. Tuhan ini melepaskan umatnya dan memberikan satu kondisi, satu situasi yang sangat berbeda, yaitu Tuhan mau taruh mereka di tanah perjanjian, tanah yang kaya, tanah yang subur. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah kondisi yang baru yang Tuhan ingin berikan kepada umatnya. Dan saya yakin Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah izinkan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya yakin Tuhan sudah sediakan itu untuk saudara dan saya. Tuhan sudah persiapkan untuk saudara dan saya untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, untuk menikmati sukacita, kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu dalam masa-masa kehidupan kita, yaitu apa Bapak Ibu saudara sekalian? Tanah perjanjian yang berbeda jauh. Sekalipun kita akan menghadapi satu tantangan, sekalipun apa yang terjadi di depan kita mungkin tidak sesuai, tetapi ketahuilah, mari kita mau belajar untuk melangkah dengan iman kita,
untuk kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah sediakan itu di dalam hidup kita, dan Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan berikan kemenangan, karena Tuhan membebaskan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak menginginkan umatnya menderita, tapi Tuhan inginkan untuk menjadi umat pilihan Allah yang disediakan satu tempat yang sangat berbeda. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian pula kita sudah ada di depan tahun 2021. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap kita sebagaimana umat Allah? Dia sudah berada dekat di tanah perjanjian itu. Apa yang terjadi? Apa sikap mereka ketika mereka sedang berada di depan tanah perjanjian, di tempat di mana Tuhan sudah sediakan untuk mereka nikmati, untuk mereka diami, untuk mereka berkarya di situ, untuk mereka boleh memuji Tuhan karena kondisi yang subur, yang kaya. Bahkan dikatakan di situ penuh dengan susu madu, dan hasil daripada tanah itu adalah tanah yang subur, menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Perhatikan, itu Tuhan sediakan. Dan saya yakin tahun 2021 yang sebentar kita akan masuki, Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Bagaimana sikap kita? Yang jelas Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Yang menjadi pertanyaan, masihkah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan melindungi kita? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu menggenapi janjinya? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan satu otoritas untuk menguasai? Dan kalau otoritas itu diberikan kepada kita, tentunya kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi untuk menghadapi tahun baru, tahun 2021? Sebagaimana umat Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian itu, kita harus punya sikap, yaitu memiliki iman. Kita harus punya iman. Kenapa iman itu? Ternyata iman itu sangat penting di dalam mengarungi dan memasuki tahun yang baru ini. Dan perhatikan, hanya yang memiliki imanlah yang dapat menikmati. Yang memiliki imanlah mereka yang memiliki hidup di dalam kemenangan. Sehingga tadi katakan, melangkahlah dengan iman. Ya, melangkahlah dengan iman. Coba kita akan belajar Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah 12 pengintai ini, di mana Musa mengutus mereka untuk mengintai tanah perjanjian itu. Bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, ya, bagaimana posisinya, kekuatannya, pertahanannya seperti apa. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mereka sudah ada di depan tanah perjanjian itu. Demikian juga dalam hidup kita.
Kita sudah ada di depan tahun 2021, tahun yang baru ini. Bentar kita akan memasuki. Yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, adakah kita memiliki iman? Adakah kita memiliki iman? Tadi kita sudah belajar bersama-sama, tahun ini tahun yang sulit, tahun yang penuh dengan pergumulan, tantangan, penderitaan. Mungkin kita mengatakan tahun yang akan datang apakah sama atau lebih jelek lagi kondisinya, atau lebih baik lagi, kita tidak tahu. Tapi yang pasti tahun ini Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya untuk mengarungi tahun yang baru, tahun 2021. Yang jelas tahun 21 Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan tidak akan taruh umatnya di tempat yang tidak nyaman. Ya, kalau Tuhan taruh umatnya berada di satu daerah, di tempat yang tidak nyaman, tentunya Tuhan tidak melepaskan umatnya dari negeri penjajahan. Tuhan bawa ke negeri yang sangat berbeda, tanahnya subur, ya, kondisi yang kaya, begitu luar biasa. Nah, mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap. Ya, kita melihat dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa, ternyata ada 2 kelompok, 2 bagian yang menyikapi ketika dia menghadapi dan melihat, mengintai tanah perjanjian itu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tentunya mereka memiliki satu persamaan dan satu perbedaan dalam menyikapi, dalam melihat, menghadapi pengintaian tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat lebih dahulu persamaannya apa. 12 pengintai itu menyatakan bahwa tempat itu luar biasa, di mana tanahnya kaya, subur, negeri yang kondisinya indah. Mereka melihat, mereka akan memasuki tanah perjanjian itu, sama-sama mengatakan, oh luar biasa, hebat, kaya banget, subur. Dan Bapak Ibu ketahuilah, Musa mengatakan bawa hasil buminya. Wah, mereka bawa hasil buminya. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ya, 12 pengintai sama-sama menyatakan itu luar biasa. Saudara bisa baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. Dan persamaan mereka juga 12 pengintai itu sama-sama menyatakan mereka melihat yang menduduki tanah itu, negeri itu adalah orang enak. Mereka melihat postur tubuhnya begitu tinggi, kuat, sehingga mereka mengatakan ini raksasa.
Perawakannya tinggi-tinggi, badannya sangat kekar, sangat besar, raksasa. 12 mereka sama di dalam pandangannya, dalam sikap menghadapi, dalam persamaan itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu memang real yang mereka lihat, tapi ternyata ada perbedaannya. Perbedaan dalam konsep, dalam cara pandang. Nah, perbedaan inilah berbicara tentang iman. Coba kita perhatikan. Apa perbedaan dari 12 pengintai itu? Tadi ternyata ada kelompok yang pertama adalah 10 pengintai, yang kedua 2 pengintai. Diutus 12, tapi ternyata ada kelompok 10, ada kelompok 2. Tadi dikatakan semua pandangannya sama, melihat semua, dan mereka mengatakan memang benar itu. Tapi ternyata ada perbedaan dalam konsep dan cara pandang. Berbeda dengan imannya. Coba kita perhatikan di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-28. Dari 12 pengintai itu ada 10 yang mengatakan penduduknya menguasai, yang menguasai itu kuat. Ya. Kotanya besar, dia punya benteng, pertahanannya sangat kuat. Ya. Dan tidak bisa ditembus. Mereka mengatakan itu raksasa. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa pandangan dari 10 pengintai tadi itu? Dengan melihat kondisi yang seperti itu, ternyata dia mengatakan enggak mungkin itu bisa dikalahkan. Saudara baca di dalam ayat yang ke-31. Ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian, konsepnya beda. Mengatakan gak mungkin kita bisa menang, gak mungkin kita bisa berhasil, gak mungkin kita dapat menikmati. Nah, kenapa mereka mengatakan itu? Tapi katakan berbicara tentang iman mereka. Mereka nggak memiliki iman, sehingga ketika mereka melihat realitas yang seperti itu, raksasa penduduknya yang menguasai itu kuat, besar-besar. Bahkan punya benteng yang kuat, gak bisa ditembus. Sehingga katakan, gak mungkin menang, gak mungkin kita bisa berhasil. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi, orang yang tidak memiliki iman, bahaya saudara. Bahaya. Kenapa bahaya? Kalau kita perhatikan nanti, 10 pengintai ini, mereka nggak bisa masuk loh. Ya, sebab itu saya katakan tadi ternyata iman itu penting. Jika kita memiliki iman, maka orang yang memiliki iman itu dia akan menikmati. Dia akan punya hidup yang berkemenangan. Hari ini mari kita akan merenungkan kehidupan kita ke depan ini. Mungkin kita merasakan tuh raksasa nggak bisa ditembus. Ekonomiku gak akan berhasil, rumah tanggaku apa yang aku lakukan seret mungkin. Ingat, itu tandanya kita tidak punya iman. Ya, tidak mungkin kita menang, tidak mungkin kita bisa menguasai, tidak mungkin kita bisa lepas dari kondisi seperti itu. Perhatikan, itu tandanya kita tidak punya iman.
Nah, dampaknya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kita melihat di dalam pasal yang ke-14, bahaya Bapak Ibu. Dampaknya membuat banyak orang apa? Takut. Nah, kalau hari ini kita tidak punya iman, maka kita akan takut menghadapi tahun yang baru, tahun 2021 ini. Ya. Mungkin kita tahu kondisinya tidak akan semakin baik. Semakin parah mungkin, semakin seret ekonomi kita mungkin. Ya. Semakin kacau dalam hidup kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya iman, maka kita akan menjadi orang yang takut. Dari situ disebutkan banyak orang yang mendengar berita yang disampaikan oleh 10 pengintai tadi. Mereka menangis. Bayangkan, menangis saudara. Waduh, susah. Perhatikan kan tidak punya. Kalau sudah takut, maka dia akan meningkat dalam satu level yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Ngomel, bersungut-sungut. Saudara baca di sini. Mereka bersungut-sungut semua orang. Bersungut-sungut kepada Musa, kepada Harun. Ya, ngomel dengan pemimpinnya, nyalahkan pemimpinnya. Ya, loh ini realitas coba. Gak becus mimpin, gak bisa mengarahkan, gak bisa membawa kita untuk berhasil. Loh ini Bapak Ibu. Karena apa? Gak punya iman. Bukankah kita sering juga menyalahkan pimpinan kita yang membawa kita untuk masuk di dalam kondisi yang lebih baik? Kita menghadapi banyak hal, kesulitan. Makanya kita ngomel, gerutu, bersungut-sungut pada pemimpin. Mari hari ini kita nggak usah nyalain siapa saja. Tapi mari kita mau belajar dalam itu. Miliki iman itu. Supaya kita nggak sungut-sungut. Supaya kita nggak ngomel. Ya toh. Suami istri sang ngomel sekarang. Rumah tangga ngomel, keluarga ngomel. Pak perhatikan ini kondisi. Nah, puncaknya apa, Saudara? Ayat itu mengatakan mereka tidak percaya dan meragukan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah takut, ngomel, gerutu, kita pasti gak akan percaya. Kita pasti akan meragukan, sanggupkah Tuhan itu memelihara? Sanggupkah Tuhan itu menyertai kita? Masihkah Dia menyertai saya? Saudara baca ayat itu. Ya. Dia ingat, balik saja. Ya. Kembali kemana? Ke negeri penjajahan. Ke negeri perbudakan. Sedang kita diperbudak. Sedang kita menjadi tawanan, bukan orang merdeka. Senang itu di situ. Karena kita nggak punya iman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan puncaknya tadi katakan, ayo ayat yang ketiga, ayat yang keempat, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangin. Ya. Mari kita akan mengintrospeksi diri di tahun 2020.
Mau enggak kita masih menjadi orang tawanan? Masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan? Masihkah kita meragukan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam setiap waktu dan kondisi? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan hati-hati apa yang kita dengar dan apa yang kita katakan. 10 pengintai, ya, dia memperkatakan tadi, tidak mungkin kita bisa menang, tidak mungkin kita berhasil, tidak mungkin kita dapat menikmati. Perhatikan, itu yang disampaikan, itu yang diperkatakan. Dan perhatikan, semua orang mendengar. Hati-hati. Bukankah hari-hari ini ada banyak berita yang kita dengar, dan bahkan banyak berita-berita yang kita katakan, yang kita nyatakan, yang kita sampaikan. Dampaknya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak main-main, bukan sederhana. Tadi dikatakan apa? Mereka takut, mereka menangis, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, dan bahkan mereka tidak percaya kepada pemimpinnya dan meragukan karya Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup. Padahal kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, keluar dari negeri penjajahan, dari perbudakan, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka dengan tanda-tanda mujizat, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Mereka boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, setiap hari dipelihara oleh Tuhan. Dan ini loh, tinggal masuk saja, dia dengar berita yang negatif dan dia katakan hal-hal yang negatif, dampaknya luar biasa. Bukankah hari-hari ini guys, kita dengar berita bohong, berita-berita yang memutarbalikkan realitas dalam itu. Karena apa? Dia tidak punya iman. Bukankah kita banyak mendengar berita hoax, berita negatif? Ketika kita dengar, kemudian kita sampaikan, kita beritakan lagi. Hati-hati Bapak Ibu, dampaknya tidak ringan, saudara. Jangan membuat orang lain ketakutan, menangis. Jangan membuat orang lain bersungut-sungut, mengomel. Jangan membuat orang lain tidak lagi mempercayai pimpinannya. Jangan membuat orang lain tidak bisa menikmati pemeliharaan dan penyertaan Allah. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Mereka yang tidak percaya, mereka mati. Mereka tidak mati. Hati-hati berita. Jangan membuat berita itu akan meracuni dan menjadi virus yang mematikan. Bukankah seringkali kita menyampaikan berita, memberitakan sesuatu, sehingga orang yang mendengar itu tidak lagi punya semangat, ya, tidak lagi punya iman. Hari ini kita boleh bersyukur ketika sebentar kita akan memasuki tahun yang baru. Tuhan mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita, melangkahlah dengan iman. Beritakan berita kebenaran, beritakan berita sukacita, berita damai sejahtera. Dan ini waktu-waktu kita menjadi terang yang sesungguhnya itu. Ya, jangan jadi seperti 10 pengintai yang tidak memiliki iman. Tapi mari kita mau belajar seperti 2 pengintai, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb.
Tadi saya katakan apa bedanya dengan 10 pengintai dan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang tadi adalah berita-berita yang hoax, berita-berita negatif. Karena mereka tidak punya iman. Tapi sekarang kita lihat bedanya apa. Yosua dan Kaleb, dia menguatkan iman. Memang realitas seperti itu. Dan namanya real itu seperti itu, saudara. Bentengnya kuat, kondisinya, orangnya, wah raksasa. Dan jauh berbeda dengan mereka. Sehingga mereka mengatakan belalang dengan raksasa, jauh beda. Tapi coba perhatikan, Yosua dan Kaleb, dia memberitakan berita yang menguatkan iman. Dengan cara apa? Coba kita lihat yang pertama, mengingatkan akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah pasti dapat mengalahkan dan menjadi pemenang. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Ya, dengan tegas dikatakan harus kita serang dan rebut. Perhatikan, walaupun kondisinya yang seperti itu, realitasnya rasa sulit untuk dikalahkan, mustahil untuk kita menang, mustahil untuk kita bisa berhasil. Tapi ada berita yang menguatkan iman, sehingga mereka boleh memiliki iman yang kuat bahwa pasti kita dapat mengalahkan, pasti kita akan menjadi pemenang. Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Kita serang mereka, kita rebut. Ya. Kenapa? Dia mengatakan apa? Karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Luar biasa, cukup kuat untuk mengalahkan 10 pengintai, gak punya nyali, saudara, karena dia gak punya iman. Sebab itu tadi katakan iman itu penting bagi mereka yang punya iman. Mereka akan menikmati, ya, mereka akan hidup di dalam kemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, dia katakan ayo rebut, kekuatan kita itu loh mampu untuk mengalahkan, pasti akan mengalahkannya. Saudara baca dengan tegas itu. Hari ini berita sukacita untuk menghadapi tahun yang baru, melangkah dengan iman. Karena apa? Kita pasti akan mengalahkan. Amin. Pasti kita akan menjadi pemenang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi katakan mengapa mereka menguatkan iman, dengan cara apa? Saudara baca ayat yang ke-8 dalam Bilangan pasal yang ke-14. Sebab Tuhan berkenan kepada kita, membawa kita untuk masuk dan memberikannya kepada kita. Perhatikan, itu iman. Ya, Tuhan berkenan kepada kita dan membawa kita masuk dan memberikan itu kepada kita. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-8 mengatakan membawa kita ke sana dan memberikan tanah yang kaya dan subur itu kepada kita. Itu iman. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ketika kita diizinkan untuk masuk tahun 2021, apapun kondisinya, perhatikan, Tuhan sudah berkenan kepada kita dan Tuhan sudah membawa kita untuk masuk, maka Tuhan akan berikan itu kepada kita. Amin. Amin. Ayo kita hiduplah berkemenangan, melangkahlah dengan iman. Ya. Dan apa yang terjadi mereka bisa kalahkan. Realitasnya mereka bisa masuk dan mereka bisa mengalahkan. Karena iman yang 10 gak masuk,
Para pengintai tadi. Mereka yang nggak percaya, mereka nggak bisa masuk. Mereka tidak bisa menikmati, saudara. Mari kan berita menguatkan iman gitu. Dengan cara apa menguatkan iman? Di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9b dikatakan karena Tuhan itu menyertai. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan akan memberikan kemenangan. Sebab katakan yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Artinya apa? Yang menguasai tanah itu, yang menguasai kondisi itu sudah meninggalkan. Nah, berarti apa? Tidak ada lagi kuasa kan? Tidak ada yang menguasai. Walaupun itu kelihatannya raksasa. Walaupun katakan itu tidak mungkin kita kalahkan. Tapi yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan. Karena apa? Tuhan menyertai umatnya yang memiliki iman, yang melangkah dengan iman. Hari ini saya sangat yakin di tahun 2021 yang menguasai tahun 2021 dengan kondisi yang mungkin menakutkan kita, yang membuat kita cemas, itu sudah meninggalkan mereka. Karena Tuhan itu yang menyertai dalam hidup kita. Kenapa yang terjadi? Mereka boleh menikmati kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara mau mengalami kemenangan dan saudara bisa menguasai tahun yang baru, ya, bukan dengan kekuatan kita, karena kita punya Tuhan, Tuhan yang menyertai, Sang Immanuel, Allah yang menyertai dalam setiap langkah hidup kita. Nah, oleh karena itu di dalam Bilangan pasal 14 ayat 9, jangan takut. Hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan saya yang ada di rumah, di mana saudara berada, Tuhan katakan jangan takut. Raksasa yang ada di depanmu, kekuatan yang besar ada di depanmu, semuanya akan dikalahkan. Karena mereka tidak lagi melindungi, mereka tidak lagi menguasai. Yang melindungi kita adalah Yesus. Rumah tangga kita dilindungi oleh Yesus, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, hidup kita, yang melindungi adalah Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Masihkah kita takut? Masihkah kita gentar? Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Tentunya hari ini kita mengatakan aku tidak takut. Ya, Tuhan menyertai. Aku bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, jangan memberontak kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, janganlah memberontak kepada Tuhan. Mereka yang tidak memiliki iman, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan perhatikan, kalau memberontak akan dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi tahu, apa yang terjadi? Umat Allah yang memberontak 20 tahun ke atas, dia tidak bisa menikmati tanah perjanjian. Karena apa? Mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Dia membuat yang namanya berhala, anak lembu emas, yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai pemimpin dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan marah ketika mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka dimusnahkan. Mereka tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian. Mereka tidak bisa menikmati perjanjian Tuhan. Dan saya yakin kita tidak mau menjadi bagian dari yang tidak bisa menikmati perjanjian Tuhan. Dan kita tidak masuk di dalam kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Mari dalam renungan pada hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita akan kasih Tuhan. Perjamuan kudus yang sebentar kita akan menikmati
itu merupakan satu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, persekutuan dengan hidup Kristus. Dan kalau kita dipersekutukan dengan kehidupan Kristus, saya sangat yakin di tahun yang baru, tahun 2021 ini, kondisi apapun tidak akan membuat kita takut, tidak membuat kita akan goyah, tidak akan membuat dalam diri kita tidak memiliki iman yang kuat, tapi justru kita akan melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjaga kita. Mari bagian yang terakhir kita akan membaca Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Ulangan pasal. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Perhatikan, Tuhan Allahmu memelihara negeri. Tuhan Allahmu menjagainya sepanjang tahun. Perhatikan, sepanjang tahun, dari awal sampai akhir tahun. Mari kita akan perhatikan di tahun 2020 ini, ketika kita menginjak tahun di awal tahun 2020 sampai akhirnya hari ini, bukankah Tuhan mengawasi? Bukankah Tuhan memelihara kita? Bukankah Tuhan juga memelihara negeri kita? Walaupun kita melihat satu realitas yang tidak menyenangkan, yang menakutkan, yang membuat kita lemah, tapi ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu memelihara, Tuhan Allahmu menjagainya sepanjang tahun. Amin. Saya yakin kalau Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Perhatikan, dari awal sampai akhir tahun 2021, sepanjang tahun Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita. Amin. Oleh sebab itu, mari kita mau bersuka cita. Mari kita akan melangkah dengan iman di tahun yang baru ini. Saudara akan melihat dan merasakan pemeliharaan Allah, penyertaan Allah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2021. Nikmati tahun 2021 dengan melangkah dengan iman kita. Amin. Kalau Tuhan sudah izinkan kita memasuki tahun ini, tahun yang baru, Tuhan akan pelihara kita dari awal sampai akhir tahun. Artinya sepanjang tahun Tuhan akan melindungi. Masihkah kita ragu? Masihkah kita tidak semangat? Masihkah kita ngomel? Masihkah kita kecewa? Masihkah kita mau mendengar suara-suara negatif? Suara-suara yang tidak menguatkan iman kita. Tapi marilah kita mau belajar untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, dua pengintai itu, dia menguatkan imannya. Tuhan berjanji pasti akan dapat mengalahkan dan menjadi pemenang. Tuhan memelihara saudara dan saya, dan Tuhan sudah berikan negeri ini, tahun 21 ini, tahun baru. Maka saya sangat yakin Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saudara bisa menyiapkan apa yang sudah disiapkan. Roti dan anggur yang Bapak Ibu saudara siapkan. Mari kita angkat roti dan anggur lebih tinggi di atas kepala kita. Kita katakan, aku bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberikan jaminan di dalam hidupmu.
Aku bersyukur Engkau menjadikan hidupku itu lebih indah dan lebih berharga. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mendapatkan firman Tuhan di dalam Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17 bagian A. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya melalui ayat hari ini? Tuhan berikan kekuatan kepada saya secara pribadi bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Saya yakin di tahun yang baru ini Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup kita. Mari kita kan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupinta, dari yang telah kupinta, lebih dari yang kupikirkan. Semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, yang Kau berikan. Dengan penuh iman kita katakan ku bersyukur. Engkau mengasihiku, Engkau berkorban untuk menebus kami, untuk memberikan jaminan di dalam hidup kami, keselamatan, kemenangan di dalam hidup kami.
Kalau bukan Engkau mengasihi kepada kami, maka hidup kami menjadi hidup yang sia-sia. Tetapi hari ini Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang lebih indah. Hidup kami menjadi hidup yang lebih berharga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Amin, amin Tuhan. Jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih dan lebih baik. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Bapa, kami bersyukur jikalau hari ini, saat ini Engkau sudah mengizinkan kami untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dan bahkan Engkau sudah mengajar kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk kami boleh melangkah dengan iman kami ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kalau bukan Engkau mengasihi kami, kalau itu bukan karena anugerah-Mu Tuhan, hidup kami menjadi sia-sia. Hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sangat mengasihi kepada kami. Engkau rela berkorban mati untuk menyelamatkan, menebus dosa kami Bapa, supaya kami boleh menikmati hidup yang berkemenangan Bapa. Kami bersyukur jikalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami dan Engkau izinkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati roti dan anggur ini. Kami percaya ini menjadi satu bagian persekutuan dengan kehidupan-Mu Bapa. Dan hari ini kami akan menikmati bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan angkat anggur ini lebih daripada kepala kita. Kita mengingatkan kepada kita bahwa tetesan darah Kristus yang mati bagi kita semuanya, yang tercurah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengan bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Ori haleluya, haleluya Yesus.
Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, di tahun yang baru ini Engkau mengawali kami, memelihara kami, dan Engkau menjagai kami dari awal sampai pada akhir tahun, sepanjang tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan akan terus menjagai kami dalam kondisi apapun. Sekalipun kami tahu di depan kami ada banyak hal yang harus kami hadapi. Sekalipun itu tidak mungkin, tetapi kami percaya Tuhan, kami akan melangkah dengan iman kita. Bersama dengan Tuhan akan melakukan segala perkara yang gagah perkasa. Terima kasih Engkau sudah berkati kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan lepaskan bangsa negara kami dari pandemi, dari persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Engkau akan turunkan berkat sebagaimana Engkau sudah memberkati dalam hidup kami. Jikalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun dan bahkan di awal tahun ini, kami percaya Tuhan juga akan menyertai para pemimpin bangsa kami dengan hikmat, akal budi dan takut kepada Engkau Tuhan. Engkau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga akan menyertai MPR, DPR. Engkau Tuhan juga menyertai para aparat Tuhan dari tingkat 1 provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, seluruh perangkat dalam pemerintahan baik TNI Polri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati. Di tahun yang baru ini Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk para medis dan tim medis, mereka-mereka yang ada di garis depan, mereka yang terpapar, Tuhan juga akan melawat memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga kepada hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi. Oleh bersukacita di tahun yang baru ini Bapa, karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kuatkan iman kami ketika kami melangkah dan mengarungi tahun yang baru ini. Karena kami percaya Sang Immanuel, yaitu Allah, menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Sekarang saudaraku yang kasih, marilah kita akan terima berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan saudara, pekerjaan saudara, studi saudara, pelayanan saudara, di mana saudara berada, dan apapun yang dikerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semuanya. Damai sejahtera, sukacita Allah selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai.